ini spesifik untuk tanah-tanah di lokasi perkebunan. Nah, biasanya kan sering terjadi problem besar ini di Kabupaten Ketapang. Adakah upaya untuk misalnya gerakan dengan melibatkan perusahaan-perusahaan perkebunan untuk memasang patok bersama masyarakat atau pensertifikatannya? Justru Kemapatas ini yang dicanangkan oleh Bapak Menteri dengan 1 juta pemasangan patok pada hari ini. Nanti berkaitan dengan itu tentu seluruh Indonesia tidak cuma 1 juta patok, mungkin berjuta-juta patok. Termasuk dengan itu, termasuk tidak hanya untuk masyarakat, tetapi termasuk juga dengan perusahaan. Dengan perusahaan, dengan bahkan aset-aset pemerintah Kabupaten Ketapang, aset-aset dari kepolisian, aset dari kejaksaan, aset dari semua lembaga di sini yang harus memasang tanda pemasang. Nggak, maksud saya artinya BPN lebih spesifik mengajak perusahaan-perusahaan perkebunan untuk bersama-sama masyarakat membuat patok-patok atau membuat sertifikat. Tidak secara khusus karena ini secara umum seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Di dalamnya ada lembaga, ada perusahaan. Karena kalau di Ketapang ini banyak perusahaan, tentu mereka menjadi bagian dari itu. Jadi kita tidak secara khusus, tetapi ini juga ajakan ini kita sampaikan kepada mereka untuk patok batas itu. Tapi kan agak sulit buat masyarakat, misalnya kalau dengan tetangga tanah kan itu tetangganya masyarakat biasa. Nah, tetapi kalau di dalam perkebunan atau di sekitar perkebunan kan agak cukup sulit kalau tidak ada gerakan bersama yang dilakukan. Di dalam ketentuannya, di BPN sebelum diterbitkan HGU, tentu di dalam petanya sudah dipasang, bahkan patoknya tidak seperti di patok batas kita ini yang 10x10. Dia lebih besar dan per 250 meter. Karena luasnya sekian ribu hektar misalnya. Nah, itu patok batasnya sudah bisa diakses sebenarnya. Di batas-batas HGU-nya pasti ada patok batas yang bahkan tidak ukurannya, karena luasnya seperti itu, ukurannya tidak menjadi tidak 10x10 lagi, bisa 20x20 atau 30x30. Jadi itu yang merupakan syarat, sama dengan sebelum diterbitkan HGU. Dan sekarang juga masyarakat menjadi semacam persyaratan, karena sampaikan Pak Wakil tadi, ada sertifikat tidak ada patoknya, sebenarnya menjadi percuma. Kapan? Di mana letaknya, di mana batasnya, bagaimana? Kalau secara awam mungkin Bapak bisa tarik meteran dari patok ke patok sekarang. Tapi kan problem tanah di lokasi perkebunan ini kan masih mencuat sekarang ini. Itu yang akan kita. Itu problemnya kenapa sih sebenarnya? Banyak sekali sebenarnya, Pak. Problemnya, masalahnya yang sekarang BPN bersama pemerintah Kabupaten Ketapang, karena selama ini yang paling krusial adalah bahwa di regulasi lama itu terbit HGU dengan syarat bahwa dia harus membebaskan tanah. Membebaskan tanah itu kalau apabila tanah tersebut dikuasai oleh masyarakat secara real. Kemudian dengan ganti rugi. Itu HGU yang dengan regulasi lama. Kalau yang sekarang sudah tidak lagi. Yang dengan regulasi lama inilah kemudian tanah-tanah masyarakat yang belum diganti rugi atau tidak diganti rugi, atau masyarakatnya memang tidak mau untuk diganti rugi, artinya dia mau berkebun sendiri, dan itu boleh dan itu sah, itu yang masih berada di dalam lingkup HGU-nya perusahaan. Oleh karena kami dengan pemerintah kabupaten mendorong kepada perusahaan itu agar mana yang dia kuasai saja sekarang, yang lain supaya dikeluarkan. Berarti menjadi inklap di dalam. Harus menjadi inklap. Itu karena memang regulasinya seperti itu pada saat diterbitkan. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi yang seperti itu, yang terbit baru. Kalau sekarang yang Bapak maksud itu sejak tahun berapa? Itu di tahun yang terbit 92 sampai di 2005. Gitu ya. 2005 ke sini seharusnya tidak ada lagi, karena kita akan menerbitkan HGU
Kalau sebatas yang diganti rugi oleh masyarakat, oleh perusahaan kepada masyarakat. Artinya dia boleh memiliki izin lokasi 1000 hektar katakan, tetapi kalau yang diganti rugi kepada masyarakat karena itu dikuasai oleh masyarakat, kemudian yang diganti rugi hanya 500, maka HGO-nya yang diberikan sejumlah 500. Itu regulasi terbarunya, Pak. Dan untuk itu dari dulu sampai sekarang juga ada yang namanya, sebelum terbit HGO itu ada panitia P yang anggota di dalamnya adalah Pak Bupati, ketuanya Bapak Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat, anggotanya diantaranya adalah Pak Bupati, kepala-kepala dinas terkait di provinsi, kemudian terlibat di sana camat, kepala desa, dan masyarakat yang tanahnya berada di dalam permohonan sesuai izin lokasinya, karena izin lokasi yang sekarang namanya KKPR itu adalah izin untuk memperoleh lahan, memperoleh tentu dengan cara-cara yang dibenarkan oleh ketentuan undang-undang, dengan cara ganti rugi misalnya seperti itu. Oke, makasih Pak Farhan, makasih. Terima kasih.